Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Widya Aulia dengan NIM 42222033. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengolahan sinyal digital. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengolahan sinyal digital itu. Jadi pengolahan sinyal digital merupakan pengolahan sinyal dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Khususnya pada video kali ini saya ingin menjelaskan seputar ADC atau Analog Digital Converter. Nah, Analog Digital Converter sendiri mempunyai 3 proses. Yang pertama adalah sampling, yang kedua adalah kuantisasi, dan yang terakhir, yang ketiga adalah kode atau pengkodean. Nah, tak usah lama-lama, kita masuk ke pembahasan proses pertama, yaitu sampling. Nah, proses sampling merupakan proses pengubahan sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Nah, apa sih perbedaan sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit? Nah, kalau sinyal waktu kontinu merupakan sinyal waktu yang terus-menerus dan berulang-ulang dan bisa juga disebut sebagai sinyal analog. Nah, sedangkan sinyal waktu diskrit merupakan sinyal yang hanya pada titik-titik atau waktu-waktu tertentu saja. Nah, dalam proses sampling mengambil titik-titik dari sinyal analog pada interval waktu tertentu. Dan hasil dari sinyal tersebut merupakan sinyal diskrit dari nilai-nilai pada titik-titik tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping bahwa contoh dari sinyal yang awalnya analog kita sampling dan berubah menjadi sinyal diskrit seperti pada gambar di samping. Nah, dalam proses sampling, untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, kita harus memenuhi syarat Nyquist. Apa sih syarat Nyquist itu? Jadi, syarat ini menyatakan bahwa frekuensi samplingnya itu harus lebih besar 2 kali dari sinyal frekuensi informasinya. Apa sih yang terjadi jika terjadi undersampling atau sinyal samplingnya itu di bawah 2 dari frekuensi informasinya? Nah, yang terjadi adalah pergeseran antar titik puncak maksimum dan titik puncak minimumnya. Dan frekuensi inilah yang disebut dengan aliasing. Nah, secara matematis, proses sampling dapat dinyatakan pada persamaan di samping, yang dimana XT merupakan sinyal analog, XN merupakan sinyal waktu diskrit, dan XNNT merupakan sinyal analog yang disampling setiap periode TS. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang kedua, yaitu kuantisasi. Kuantisasi merupakan pembulatan nilai sinyal diskrit menjadi nilai biner. Nah, proses kuantisasi ini biasanya digunakan dalam pengolahan sinyal digital, terkhususnya pada digitalisasi sinyal. Nah, contoh penerapannya yaitu dalam pengubahan sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, proses kuantisasi ini melibatkan pembulatan dan juga pemangkasan nilai sesuai dengan representasi digitalnya. Ada 2 tipe kuantisasi. Yang pertama, kuantisasi seragam dan juga kuantisasi tidak seragam. Apa sih perbedaan antara kuantisasi seragam dan kuantisasi tidak seragam? Nah, letak perbedaan dari kedua tipe tersebut terletak pada deltanya, yang dimana kuantisasi seragam itu deltanya itu konstan atau sama, yang berarti nilai deltanya itu akan selalu sama dari sumbu ke sumbu. Sedangkan kuantisasi tidak seragam, nilai deltanya itu tidak konstan, yang berarti nilai deltanya itu tidak sama dari sumbu ke sumbu. Nah, adapun kuantisasi seragam ini mempunyai 2 tipe, yaitu mid-rate atau pembulatan dan juga mid-rise atau pemotongan. Beberapa sifat dari kuantisasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila step kuantisasi ini membesar, maka jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan untuk mencakup rentang dinamis sinyal menjadi berkurang, sehingga jumlah bit yang diperlukan dapat dihemat, tapi akibatnya EQN rata-rata akan membesar.
Yang kedua, apabila step kuantisasi mengecil, maka EQN rata-rata akan mengecil. Namun akibatnya, jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan untuk mencakup rentang dinamis sinyal menjadi membesar, sehingga jumlah bit yang diperlukan menjadi boros. Nah, kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu pengkodean atau coding. Pengkodean dalam pengolahan sinyal digital merupakan proses konversi sinyal analog menjadi representasi digital ke biner yang lebih efisien untuk penyimpanan, transmisi, dan pemrosesan selanjutnya. Pengubahan sinyal analog menjadi digital dilakukan dengan mengubah nilai sinyal analog menjadi nilai biner berupa angka 0 dan angka 1. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perangkat seperti ADC, yaitu Analog to Digital Converter. Proses pengkodean dalam ADC menetapkan bilangan biner tertentu pada tiap level kuantisasi. Bila kita mempunyai level kuantisasi sejumlah L, maka kita membutuhkan bilangan biner paling tidak sejumlah L pula. Anda membutuhkan digit yang diperlukan sebanyak B bit sehingga 2 pangkat B lebih besar sama dengan L. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi coding. Yang pertama yaitu resolusi. Jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan nilai digital. Resolusi yang lebih tinggi menghasilkan konversi yang lebih akurat. Yang kedua, tingkat sampling. Frekuensi di mana sinyal analog disampel. Tingkat sampling yang lebih tinggi menghasilkan representasi sinyal yang lebih akurat. Yang ketiga, metode pengkodean. Metode pengkodean yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas sinyal digital. Kenapa sih coding dalam pengolahan sinyal digital itu penting? Karena coding yang tepat dapat menghasilkan konversi sinyal analog yang akurat dan efisien. Salah satu prosedur pengkodean dengan kode biner yang sederhana adalah mengikuti konversi desimal ke biner. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai 3 proses dari analog digital converter, mulai dari sampling, kuantisasi, dan juga pengkodean atau kode. Saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.